Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'du, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua. Terkhusus pada kesempatan kali ini kita kembali dapat bermajlis untuk kita bersama-sama kembali melanjutkan pelajaran kita terkait tentang ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mengenal sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yata'amal ma'an nas. Bagaimana dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bermuamalah dengan manusia, sehingga dengan itu dapat kita paham bagaimana cara kita meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala telah rekomendasikan dalam Al-Qur'an bahwa telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah, contoh teladan yang terbaik. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada bab ta'amulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ad dhuyufi wal mustad'afin awal mustadifin, yaitu bagaimana muamalah atau interaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para tamu. Ya. Kalau ada tamu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlakukan tamu itu? Sebab masalah memuliakan tamu adalah merupakan perkara penting dalam agama kita, merupakan akhlak yang mulia. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar memberikan kepada kita keteladanan dalam hal ini. Seperti apa Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlakukan tamu-tamunya. Karena memuliakan tamu adalah bagian dari iman.
bagian dari iman. Artinya ini adalah perkara penting dalam agama kita karena masuk dalam perkara iman. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tamunya. Muliakan tamunya. Artinya seakan-akan kalau kita balik, orang yang tidak memuliakan tamu tak perlu ngaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Kalau kita balik maka kita akan pahami, oh ini penting nih, ya penting dalam agama kita. Oleh karena itu disebutkan an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mudhifan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tuan rumah. Ada tamu datang, seperti apa Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlakukannya. Qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang paling dermawan. Manusia yang paling dermawan. Wa akramahum. Ya. Orang yang paling mulia. Wa awsa'ahum ata'an wa ahsanahum sakha'an. Nabi SAW orang yang paling luas pemberiannya dan paling baik ya, penyapaannya ya. Jadi bisa saja dikasih tapi caranya kurang baik ya. Nabi SAW sempurna ya. Beliau orang dermawan, pemberiannya itu luas dan cara memberinya itu hangat. Hangat. Semua orang senang ketika diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La siyama fi musimil khair atau fi mawasimil khair. Apalagi jika berada pada waktu-waktu atau musim-musim kebaikan, musim-musim di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala amal ibadah. Seperti di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan. Yaqulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallam ajwadan nas bil khair. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang paling dermawan bil khair, dengan harta, wa kana ajwada ma yakunu fi syahri Ramadan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan lebih dermawan lagi jika beliau berada pada bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan adalah musim kebaikan. Ya. Maka tentu musim itu jangan disia-siakan, tapi mesti dimanfaatkan. Ya. Bersedekah lebih banyak dari hari-hari yang lainnya. Kemudian inna Jibril alaihi salam kana yalqahu fi kulli sanatin fi Ramadan hatta yansalikha. Bahwa Jibril alaihi salam senantiasa datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap bulan Ramadan sampai Ramadan itu selesai. Artinya Jibril datang tiap hari menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Yuridu alaihi Al-Quran. Ya, tujuannya adalah untuk ya, menampilkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran, memperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran, sehingga Nabi itu setoran kepada malaikat Jibril alaihi salam. Nabi juga habiskan hari-harinya di bulan Ramadan untuk membaca Al-Quran. Dicek itu hafalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sesuai tidak dengan ya apa yang malaikat Jibril alaihi salam wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair minar rihil mursala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam selain daripada beliau sibuk membaca Al-Quran, beliau juga orang yang paling dermawan pada bulan Ramadan. Ya.
Dimisalkan seperti angin yang berhembus. Angin yang berhembus tak nyangkut-nyangkut. Jadi kalau mau bersedekah kan kadang nyangkut. 100 ribu, 70 lah, nyangkut-nyangkut ya. Tapi kalau Nabi SAW sekali niat langsung keluar, tak ada nyangkut-nyangkutnya sebagaimana angin tak nyangkut-nyangkut ya. Mana ada angin berhenti gitu kan. Angin itu ya kalau bertiup ya bertiup tak nyangkut-nyangkut ya. Itu yang digambarkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu seperti apa kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dalam muqaddimah ini dijelaskan Nabi itu orang dermawan. Sebab orang Arab itu dikatakan bahwa orang itu dermawan dari segi bagaimana dia memperlakukan tamunya. Jadi bukan hanya sekedar ngasih. Tapi kalau tamu dikasih, maka ini tingkatannya tingkat tinggi. Sebab kita nggak kenal. Ya, ini pula siapa pula ini. Habis itu dijamu bagus-bagus gitu kan. Beda kalau keluarga sendiri datang dari kampung, keluarga wajarlah kalau kita atau kawan gitu, ketemu kawan kemudian kita baik sama dia, dermawan sama dia. Ya, itu hal yang wajar. Namun kalau tak dikenal, ini yang luar biasa. Maka oleh karena itu disebutkan inna min akhassi khasaisil ajwad. Sesungguhnya ya, di antara kekhususan kedermawanan ikram ad-dhifan, yaitu memuliakan tamu. Wal arabu lam takum ta'uddu al-jawda illa qirad daif wa it'amat ta'am. Orang Arab itu hanya menganggap kedermawanan pada dua hal saja. Orang itu dikatakan dermawan kalau dia dermawan dalam dua hal. Yang pertama, memuliakan tamu ya. Yang kedua, suka ngasih makan. Suka ngasih makan, dikit-dikit dia bagi makanan, dikit-dikit bagi makan. Oh, ini orang dermawan ini. Atau bagaimana dia memperlakukan tamunya. Bagaimana dia memperlakukan tamunya. Wala tu'iddu as-sakhiya man lam yakun fihi dzalik. Orang Arab tidak akan menganggap orang itu dermawan kalau dia tidak melakukan dua hal ini. Hatta inna ahadahum rubbama sara fi talabi ad-daifil al-mil wal milain. Oleh karenanya orang Arab itu kadang-kadang mereka pergi jauh dari rumahnya sampai 1 mil. 1 mil itu sekitar 1,5 kilo atau 2 mil. Tujuannya pergi cari tamu. Pergi cari tamu. Mana tahu ada tamu datang dari kota lain, ya, kota yang jauh, tidak ada tempat tidurnya. Ya, dulu belum ada hotel lagi, ya. Maka dia akan ajak dia nginap di rumahnya. Lalu akan dijamu dengan ya sebaik mungkin. Ya, seperti itulah sifat orang Arab. Ya, seperti itulah sifat orang Arab. Ketika Nabi SAW hijrah, ya, dalam sirahnya disebutkan beliau itu mampir di suatu tenda milik seorang wanita. Orang itu nggak kenal Nabi. Ini siapa pula orang ini? Namun Nabi SAW berkata kepadanya, adakah engkau bisa memberikan kepada kami makanan? Oh, enggak ada. Ada susu? Tak ada. Kami hanya punya kambing. Kambing itu kurus pula, enggak ada susunya. Maka di situ Nabi SAW mengatakan, ya, coba perlihatkan saya mana kambingnya. Maka Nabi SAW tepuk-tepuk susunya, mengeluarkan air susu yang sangat banyak, lalu diperah. Lalu Nabi SAW minum, kemudian sisanya diberikan kepada wanita itu. Habis itu Nabi pergi. Ya. Ketika suaminya datang, nanya, ini dari mana pula ini air susu ini? Oh, barulah dia dijelaskan, tadi ada tamu datang. Kemudian diceritakan
Siapa tamu itu? Diceritakanlah sifat-sifat Nabi SAW dari kepala sampai kaki. Dari kepala sampai kaki. Sehingga hadis itu menjadi hadis yang paling sempurna dalam menjelaskan sifat-sifat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sifat-sifat fisik Rasul, bagaimana jidatnya, pipinya, hidungnya, semuanya. Ya, itu disebutkan dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Menjadi hadis utama penjelasan tentang sifat fisik Rasulullah. Ya. Orang itu nggak tahu ini siapa. Ini siapa, tapi dia dijamu, ya, dijamu oleh wanita tersebut. Karena memang orang Arab terkenal seperti itu. Ya. Karena kalau tidak seperti itu, dia tercela. Kamu ini orang paling kikir. Ada tamu tak dimuliakan tamunya. Memuliakan tamu itu bukan berarti di bahasa kita dimuliakan. Ikram itu artinya dikasih makan. Ya, dipenuhi hajatnya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga kedatangan tamu. Dalam surah Az-Zariyat diceritakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu kedatangan 2 tamu. Tapi tamunya malaikat, bukan manusia. Ketika tamu itu datang, Nabi Ibrahim itu nggak kenal siapa pula orang ini datang. Ya. Maka apa kata Allah? Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Nabi Ibrahim setelah tamunya masuk, silahkan duduk, dia ke belakang bertemu dengan istrinya. Lalu apa yang dilakukannya? Dia potong sapi. Mana ada tamu 2 orang dipotongkan sapi. Ya, kita telur ceplok saja 2 biji. Itu sudah dianggapnya ini sudah luar biasa ini. Ya, ini sapi. Ya, disembelih sapi. Ya. Kemudian setelah itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam datang bawa sapi itu. Ya, sudah dimasak, ya, sudah matang, diberikan. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam melihat orang itu kok enggak selera gitu ya. Apa malu apa gimana? Nabi Ibrahim itu faqarrabahu ilaihi wa qala ala ta'kulun. Nabi Ibrahim sodorkan dekat-dekatnya nih. Mana tahu kalau jauh-jauh agak malu dia ngambil kan? Disodorkan depannya. Lalu mengatakan ala ta'kulun. Kenapa kalian tak makan? Cuma dilihat saja. Sampai akhirnya ya Nabi Ibrahim ini takut, ini manusia atau bukan nih? Ini atau jin ini? Barulah malaikat itu memperkenalkan dirinya bahwa saya ini utusan Allah Subhanahu wa taala yang Allah utus untuk menyampaikan kabar berita kepadamu bahwa kamu itu akan melahirkan seorang anak. Didengar oleh istrinya. Maka istrinya itu tepuk wajah, mana mungkin saya bisa punya anak? Ya, saya ini sudah wanita tua, telah diponis ya mandul, nggak mungkin saya punya anak. Maka malaikat mengatakan, begitulah Allah perintahkan saya untuk menyampaikan kabar berita ini padamu. Lalu selanjutnya dia lanjut bertamu ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut sampai di sana, wah, kaumnya Nabi Lut itu suka sama laki-laki. Dia mengatakan, Nabi Lut, kasih sajalah tamu kamu itu, kami colek-colek gitu. Nabi Lut marah. Ya. Kemudian akhirnya ya dia diutus, 2 malaikat itu diutus untuk menghancurkan kaumnya Nabi Lut, membinasakan kaumnya Nabi Lut. Kata malaikat itu, engkau harus tinggalkan kampung ini sebelum matahari terbit. Tinggalkan. Ya. Kenapa? Setelah matahari terbit di pagi hari waktu duha, kampung ini akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poinnya adalah Nabi Ibrahim itu sangat luar biasa dalam memuliakan tamu sampai pada tingkat potong sapi. Kita potong sapi kalau mau menikah, potong sapi. Nah, tamunya banyak. Ini tamunya 2 orang potong sapi. Ya kan? Ini
Maka oleh karena itu orang Arab dikenal dengan orang yang paling dermawan. Dermawan karena dilihat dari segi bagaimana dia memuliakan tamu itu. Wa hadhihi ummul mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Juga ummul mukminin Khadijah radhiyallahu anha wa hiya a'lamun nasi bih. Dialah manusia yang paling mengerti, mengetahui tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasifuhu, beliau menceritakan tentang sifat Rasulullah sallallahu. Fataqul, lalu berkata, fa wallahi, demi Allah, innaka la tasilur rahim. Engkau itu orang yang paling menjaga hubungan silaturahim. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi, ya. Lalu dia bertemu dengan malaikat Jibril di Gua Hira. Setelah itu setelah turun dari gunung, malaikat Jibril memperlihatkan ya sifat aslinya. Ya, ketika Nabi lihat ke atas langit, ternyata langit sudah tertutup dengan sayapnya malaikat Jibril. Dari situ Nabi SAW takut, gemetar, lalu mendatangi Khadijah radhiyallahu anha dan berkata, zammiluni, zammiluni, selimuti saya sambil gemetaran. Setelah selesai, Nabi sudah agak tenang. Maka Rasulullah SAW menceritakan apa yang dia lihat. Lalu Khadijah radhiyallahu anha menyemangati Nabi SAW, memotivasi, jangan takut. Ma yukhzikallahu abada, Allah tidak akan menghinakanmu dengan seperti ini. Lalu dia mengatakan, innaka la tasilur rahim, engkau itu orang yang paling menjaga hubungan silaturahim. Wa tasduqul hadis, engkau itu orang yang paling jujur dalam berkata-kata, tak pernah keluar dari mulutmu kata-kata dusta. Wa tahmilul kal, kamu itu orang yang paling banyak menanggung beban orang-orang. Artinya kamu banyak menolong orang, ya. Ada orang-orang miskin, ada orang-orang tamu-tamu, engkau banyak menanggung beban mereka. Wa taksibul ma'dum, engkau itu memberi kepada orang yang tidak punya. Yani orang-orang miskin yang tidak punya harta, engkau kasih dia harta. Nah, karena engkau adalah orang yang dermawan. Wa taqrid daif, lalu Khadijah mengatakan, dan engkau itu sangat dermawan terhadap tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, engkau juga adalah orang yang paling banyak membantu hal-hal yang baik. Ya, jadi kalau hal-hal buruk enggak mau dibantu. Karena Nabi SAW ketika itu kaya. Ya, setelah menikah dengan Khadijah, ya sampai umur 40 tahun, bisnisnya Khadijah itu tetap dilanjutkan oleh Rasulullah SAW. Maka beliau adalah orang yang kaya. Ya, karena kaya, banyak uang, ya banyak membantu orang. Sampai umur 40 tahun Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Setelah itu ya berhenti berbisnis, fokus dakwah, ya. Sampai hartanya Khadijah habis karena digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Sehingga Khadijah ini salah satu di antara kenangan yang Nabi SAW tidak bisa lupakan adalah dia mengatakan dia itu membantuku dengan hartanya ketika semua orang ya menutup harta untuk diriku, terutama ketika Nabi SAW diboikot selama 3 tahun. Ya, semua orang tak ada yang mau membantu Nabi SAW. Maka saat itulah hartanya Khadijah yang digunakan oleh Nabi SAW menyambung hidup. Maka di sini disebutkan fadzakarat Khadijatu min jumlati akhlaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Khadijah radhiyallahu anha menyebutkan dari sekian akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam qirad dhaif. Beliau itu adalah orang yang sangat memuliakan tamu. Ini pengakuan dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelumnya pengakuan dari Abdullah bin Abbas bagaimana dermawannya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Disebutkan juga, wa qad kana an-nabiy sallallahu min ahsanin nasi ikraman lidayfihi wa muamalatan liwafdi. Adalah Nabi sallallahu orang yang paling baik dalam memuliakan tamu dan bermuamalah, bergaul dengan wafdihi. Wafdu itu artinya utusan-utusan yang datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi ketika beliau di Madinah, ya, maka banyak utusan-utusan dari berbagai macam kabilah, ya, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk menyatakan keislamannya, ya, menyatakan keislamannya, ya, sampai pada tahun ke-10 Hijriyah, ya, setelah turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Apabila telah tiba pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan engkau akan melihat orang-orang akan berbondong-bondong masuk Islam. Ya, bagaimana cara mereka berbondong-bondong? Mereka datang ke Madinah. Dari berbagai macam kabilah di Arab itu datang ke Madinah, ya, dengan berombongan, ya, datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bagaimana Nabi menyambut mereka? Ya, diceritakan bahwa Nabi sallallahu orang yang paling baik dalam menyambut mereka, sebab mereka itu adalah tamu-tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an faqala la." Nabi tidak pernah dimintai sesuatu lalu berkata enggak. Pinjam uang dulu, habu afwan, enggak ada. Ada pasti, tapi bilang enggak ada gitu. Nabi enggak akan menjawab enggak ada, ya. Nabi akan kasih gitu. Selama Nabi punya, Nabi akan kasih, ya. Tapi jangan bilang enggak ada. Ya, kalau enggak mau ya bilang afwan, saya lagi ada kebutuhan lain, enggak bisa membantu saat ini. Jangan bilang enggak ada. Ada tapi ya, bilangnya enggak ada. Ini tak betul ini, Dan itu yang selalu muncul kalau ada orang mau ngutang gitu kan, pinjam duit dulu, aduh afwan enggak ada duit saya. Baik. Dan tentu ngutangi orang juga enggak wajib gitu, enggak wajib. Namun ya, apa namanya, anjurannya dibantu. Anjurannya dibantu. Tidak kita berdosa kalau dia mau ngutang kemudian kita mengatakan afwan enggak bisa. Ya, karena alasan-alasan begini, ya bisa saja hal itu kita lakukan. Namun kalau kita mengatakan apa enggak ada duit, itu yang tak betul itu. Karena ada duitnya, bilangnya tak ada gitu. Makna hadis ini, masu ila syai'an min mata'id dunya. Bahwa Jabir mengatakan Nabi itu ketika ada orang minta padanya, Nabi tidak akan pernah mengatakan tidak. Akan selalu dipenuhi, ya, permintaan orang itu. Maknanya masu ila syai'an min mata'id dunya. Nabi tidak pernah diminta darinya dari urusan dunia, ya, perhiasan dunia. Faqala la. Lalu Nabi mengatakan tidak ada. Fihi bayanu azimi sakhaihi wa ghazarati judihi sallallahu alaihi wasallam. Dari situ dapat kita pahami bahwa betapa azim, agung atau besarnya sifat dan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Jabir bin Abdullah itu menilai Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Ya. Kita enggak mungkin begitu, ya. Nah, kita enggak akan mungkin sampai pada tingkat semua orang minta dikasih. Ya, pasti adalah enggak dikasih. Itu alasannya macam-macam kan. Tapi Rasulullah SAW dengan kedermawaannya, orang-orang itu mensifati seperti itu. Nabi enggak pernah nolak. Nabi enggak pernah menolak kalau beliau dimintai sesuatu. Ini muqaddimah, penjelasan tentang, ya, anjuran untuk menjadi dermawan. Karena ukuran dermawan itu ada pada memuliakan tamu, ya, itu bagi orang Arab.
Wa akhbara sallallahu alaihi wasallam anna Allah karimun yuhibbul karam. Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa Allah itu karim. Salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Karim. Ya, yuhibbul karam. Allah mencintai kedermawanan. Allah itu dermawan dan mencintai kedermawanan. An Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna Allah karimun yuhibbul karam wa yuhibbu ma'aliyal akhlaq wa yakrahu safasifaha." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu mulia dalam artian dermawan dan mencintai kedermawanan dan mencintai akhlak yang tinggi atau kesopanan yang tinggi dan membenci akhlak-akhlak yang rendah, akhlak-akhlak yang buruk. Jadi secara khusus ya, orang yang dermawan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedermawanan itu mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa keuntungannya kalau Allah cinta sama kita? Ya, Nabi mengatakan, "Innallaha la yulqi habibahu finnar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin ya, memasukkan kekasihnya ke dalam neraka. Ya, itu adalah sesuatu yang mustahil. Kekasihnya tapi disiksa ya. Ya, namanya kekasih disayang ya. Jadi itulah pentingnya seseorang untuk ya mencari letak-letak di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cintanya kepada hambanya. Salah satu di antaranya adalah ada pada sifat al-karam. Tempat yang lain adalah suka bersuci ya, suka bersuci dan suka bertaubat. Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wa lidza qala Amr ibn Haris, oleh karenanya berkata Amr ibn Haris, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda mautihi dirhaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal, beliau tidak meninggalkan satu dirham pun, dirham pun. Wala dinaran, juga tidak meninggalkan dinar. Wala abadan, Nabi juga tidak meninggalkan seorang budak. Ya, budak juga bagian dari harta dahulu. Uang ya dan budak. Wala amah, juga budak wanita. Wala syai'an, tidak sama sekali Nabi SAW meninggalkan harta ketika beliau meninggal. Habis. Kenapa habis? Ya habis diinfakkan gitu ya. Habis diinfakkan. Illa baglatahul bayda, kecuali bighal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berwarna putih. Bighal ini ya lebih kecil dari kuda. Nah, itu yang ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasilahahu, juga ya senjata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ardan ja'alaha sadaqah, dan juga ada tanah, sebidang tanah yang sebelum Nabi SAW meninggal itu sudah diwasiatkan kepada Abu Bakar As-Siddiq bahwa itu sedekah. Sehingga setelah Nabi SAW meninggal, Fatimah tahu kalau itu tanahnya Nabi itu. Tanahnya Nabi, maka dia tuntut. Ini saya sendiri ahli warisnya Nabi ketika meninggal. Lalu disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq bahwa sebelum meninggal Nabi sudah berwasiat itu sedekah. Jadi tidak bisa kamu ambil daripada peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal tufiya wa dir'uhu marhuna inda yahudiyin bi 30 sa'am min syair. Bahkan Nabi SAW meninggal, baju besinya itu digadaikan kepada orang Yahudi dengan 30 sok gandum ya. Maka sama sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki harta ketika beliau meninggal. Menunjukkan bahwa ya, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal itu hartanya sudah disedekahkan semuanya, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia meninggal
ketahuan duitnya bermiliar-miliar, lalu selama ini ternyata dia simpan-simpan saja duitnya, enggak diinfakkan gitu ya. Ya, kalau sudah meninggal, ya bukan lagi uang dia, itu adalah menjadi milik ahli waris. Ya. Maka seperti itu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ini dijelaskan oleh sahabat-sahabat Nabi untuk kita semua agar kita paham, tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang sangat dermawan, sehingga tak sempat Nabi sallallahu alaihi wasallam menabung. Ya, menabung untuk ya keluarganya, untuk istri-istrinya. Lalu ketika Nabi SAW meninggal, istrinya gimana? Istrinya, siapa yang urusi istrinya? Masih ada lagi 9 istri Nabi SAW ketika beliau meninggal. Tidakkah Nabi berpikir, kalau saya meninggal, istri saya nanti makan apa? Tak boleh pula dinikahi oleh orang lain kan? Istri Nabi setelah Nabi meninggal tak boleh ada yang menikahinya. Sebab istri Nabi SAW itu adalah ummahatul mu'minin, ibunya orang mukmin. Gimana mungkin ibu dinikahi, ya? Lalu siapa yang ngurusi? Nabi SAW meninggalkan wasiat ya, agar istri-istrinya diperhatikan. Maka ada beberapa sahabat-sahabat yang kaya yang menghidupi istri-istri Nabi SAW. Kemudian wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaj'alu ikram ad-dhaifi min alamati al-iman. Ya. Ini baru anjuran. Ya. Sebelum-sebelumnya penjelasan kita adalah tentang kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau memiliki sifat yang dermawan. Ya. Dan sudah pasti kalau Nabi dermawan, tamunya akan sangat dimuliakan olehnya. Ya. Lalu Nabi SAW juga perintahkan umatnya agar ya, memperhatikan tamu-tamu itu. Ya. Dan Nabi SAW dalam menganjurkan kita memuliakan tamu, Nabi jadikan memuliakan tamu bagian dari iman, bagian dari iman, agar kita betul-betul termotivasi. Ini bukan bagian dari adat istiadat ya, tapi ini bagian dari ajaran agama. Bagian dari agama kita memuliakan tamu, sehingga kita tidak meremehkan hal itu. Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Ikramuhu, dan memuliakan tamu itu adalah bitalaqatil wajhi. Pertama dengan wajah yang berseri-seri, ya. Wa ta'jilu kirahu, segera untuk dia dilayani, segera dilayani, kasih dia minum, kasih dia makan, ya, seperti itu. Wal qiyamu bi nafsihi fi khidmatihi, dan ketika kita melayani tamu, kita sendiri yang langsung melayaninya. Kita sendiri yang langsung melayaninya. Itu adalah kesempurnaan dalam melayani tamu. Ya, maka orang Arab itu kalau dia ngasih minum, dia enggak kasih gelasnya kemudian airnya tumpah sendiri. Enggak akan seperti itu kita dapati orang Arab melayani tamu. Tapi caranya adalah dia tumpah gini kemudian dikasih kita. Jadi kalau ada orang pergi umrah, mendapati dia dikasih sama orang Arab, maka caranya seperti itu. Bukan ini gelas, ini tekonya, tumpah sendiri kalau mau, ya, berapa maunya. Tapi caranya adalah tumpah gini. Jadi mau tak mau kita harus minum, ya kan? Apalagi kopinya kopi pahit, ya. Aduh, nggak kuat kita menghabisinya. Ternyata ada caranya. Kita minum kopi gitu-gitu aja, minum kopi gitu kan. Kalau orang Arab ngasih kopi, nggak mungkin ngasih kopi saja, pasti ngasih kurma. Jadi caranya kunyah dulu kurmanya, baru minum kopinya. Itu baru agak manis, nggak pahit kali kan. Jadi seperti itu caranya. Nggak mungkin dia cuma ngasih kopi aja begitu, karena kopinya macam nggak macam kopi kita hitam gitu kan.
Kopinya dia itu seperti jamu. Seperti jamu agak coklat-coklat ya, dan pahitnya luar biasa. Nah, jadi seperti itu cara mereka melayani tamu ya. Habis satu kali gelas, kalau kita nggak ambil nanti diisi lagi sama dia. Nah, diisi lagi sama dia. Seperti itu cara mereka melayani tamunya. Betul-betul sempurna dalam melayani tamu ya. Maka oleh karena itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya, ketika melayani tamunya yang datang malam-malam itu ya, yaitu 2 malaikat ya, maka Allah mengatakan faqarrabahu ilaihi. Nabi Ibrahim mendekatkan makanan itu kepadanya. Jangan dia disuruh berdiri gitu kan. Kalau kita kan ayo kita berdiri, masuk jauh ke dalam sana ke dapur. Ya kan? Kalau bisa bawa makanan itu keluar, nah, biar kamu nggak usah berdiri, capek-capek berdiri. Dekatkan semua makanan itu. Nah, jangan pula cuci tangan di luar bang ya, di teras. Ya Allah ya Rabb. Jadi ini adalah adab dalam memuliakan tamu. Itulah maksud daripada ikramul jar, ikramud dhaif, memuliakan tamu ya. Dan nanti kita akan jelaskan bahwa Nabi SAW itu tamunya nggak akan pernah dikasih air yang berwarna bening, mesti berwarna gitu, entah merah kah, entah putih kah, ya, entah hijau kah, ya. Kalau air putih saja ya pergi sendiri cari ke sumur sana, selesai. Ya. Jadi kalau tamu dikasih yang ya jangan yang standar gitu. Jangan standar air putih ya. Dan nanti kita akan sebutkan bagaimana Nabi SAW luar biasanya beliau dalam ya memuliakan tamu. Sebab kalau ada tamu Nabi datang, ada enggak untuk tamu kita? Enggak ada. Ya. Padahal kalau air ada, tapi dianggapnya enggak ada. Karena dia enggak mau ngasih air putih. Ngasih air putih sama aja kalau pergi ke sumur gitu, ambil air kan? Nah, ngapain datang ke rumah kalau cuma cari air putih? Ya. Nah, dulu banyak sumur di Madinah, pergi aja ke sumur sana minum banyak-banyak gitu kan? Kalau air putih, tapi kalau air berwarna enggak kita dapat di sumur sana, ya. Seperti susu, ya. Enggak akan dapat kita ke sana kecuali kalau kita bertamu baru dapat yang seperti itu. Jadi seperti itu cara mereka memuliakan tamunya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebisa mungkin kita menyempurnakan cara kita memuliakan tamu, bukan sekedarnya tapi semaksimal kemampuan kita, karena itu bagian dari iman. Bagian dari iman. Semakin sempurna kita dalam melayani tamu kita, maka ini menunjukkan bahwa tingkat iman kita juga ya sempurna, dan pahala yang kita dapatkan juga semakin besar ya. Demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini ya, sebagai muqaddimah penjelasan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan tamu-tamunya, sehingga tamu-tamunya itu semuanya merasa sangat dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.